Halo para pecinta film, kembali lagi nih bareng by 199 yang akan menemani kalian untuk rewatch film dan series kesayangan kita semua. As you see, kali ini by 199 mau ngajak kalian untuk rewatch film yang pastinya relate banget nih untuk kita-kita yang punya kakak atau adik. Film yang saya maksud adalah Brother of the Year. Film asal Thailand ini disutradarai oleh Witaya Tongyoyong yang sebelumnya juga menyutradarai film-film seperti The Little Comedian, The Possible, My Girl, dan lain sebagainya. Brother of the Year juga dibintangi oleh Sunny Suametanon sebagai Chad, Urasai Sperben sebagai Jen, Nick Chun Horvejkul sebagai Moji, dan para pemeran pendukung lainnya. Brother of the Year sempat mendapatkan 3 nominasi pada ajang penghargaan Asosiasi Film Nasional Thailand dan membawa pulang 1 penghargaan dari Urasai Sperben untuk nominasi Best Actress. Dari sini aja udah cukup menjamin nih kalau film ini emang film yang bagus. Kalau gitu nggak usah banyak basa-basi deh, langsung aja yuk kita gas filmnya. Film ini dibuka dengan karakter bernama Chad yang sedang bersenang-senang dengan kliennya di sebuah diskotik lokal gitu. Pas lagi asik-asik joget dan minum-minum, Chad kepincut nih dengan seorang cewek dan akhirnya dia ajak tuh si cewek ke rumahnya. Ya, tau lah ya mau ngapain. Namun belum sempat juga ke arah sana, tiba-tiba adiknya Chad yang bernama Jen pulang setelah 4 tahun kuliah di Jepang. Cewek tadi akhirnya disuruh pulang dan Chad pun disuruh tidur di luar. Hubungan antara kakak beradik ini bisa dibilang unik. Akur nggak akur gitulah. Nah, semua berawal dari Chad yang ketika kecil pengen punya adik laki-laki. Tapi ternyata yang lahir bukan bayi laki-laki, melainkan bayi perempuan. Dari situlah semua kesialan dirasakan Chad. Chad jadi lebih dinomor 2-kan semenjak Jen lahir. Pas udah sekolah pun, Jen lebih cerdas. Dia selalu dapat nilai A di sekolah. Beda dengan abangnya yang selalu dapat nilai F. Jen juga serba bisa. Pokoknya anak yang hampir sempurna lah. Tapi titik terendah dalam hidup Chad bukan semua itu. Melainkan ketika dia main baseball bareng Jen dan terjadilah kejadian ini. Dagunya berdarah. Alih-alih ditutup pakai sapu tangan, Jen dengan ide nyelenehnya malah nutupin dagu abangnya pakai pembalut. Dari situlah muncul panggilan baru untuk Chad, yaitu Pihoy, yang artinya alat kelamin wanita. Jen pun terus memanggil abangnya dengan sebutan Pihoy sampai mereka sama-sama dewasa. Terus bukan cuma itu, Chad dan Jen punya gaya hidup yang bertolak belakang. Jen hidup bersih dan mau semua serba rapih. Beda dengan abangnya yang hidup jorok dan serampangan. Makanya, pas Jen dapat beasiswa kuliah di Jepang, Chad seneng bukan main. Karena dia bisa ngapa-ngapain semaunya. Termasuk bikin rumah jadi kapal pecah. Kembalinya Jen benar-benar akhir dari mimpi indah Chad. Namun dalam perspektif Jen, ternyata semua ini juga ngebuat dia frustasi selama ini. Pas kecil, dia benar-benar mendambakan seorang abang terbaik. Tapi yang dia dapat justru abang yang kayak Chad, yang dari kecil menyebalkan. Penderitaan Jen semakin menjadi, semenjak dia harus pindah ke Bangkok untuk sekolah, dan terpaksa harus tinggal serumah dengan Chad yang juga tinggal di Bangkok. Karena abangnya ini super payah, pekerjaan dalam rumah selalu Jen yang kerjain. Chad cuma bersikap layaknya abang ketika ada cowok yang deketin Jen. Cowok-cowok pun jadi males deketin Jen. Pokoknya hidup Jen gagal sempurna lah gara-gara abangnya ini. Nah, keesokan harinya, kehidupan kakak adik ini berjalan seperti biasa. Pagi itu, Jen yang baru lulus kuliah langsung dapat interview pekerjaan di sebuah perusahaan. Dia diwawancarai langsung oleh Moji yang nanti bakal jadi pacarnya. Berbekal skill public speaking yang bagus dan kemampuan berbahasa Jepang yang cukup baik, Jen langsung diterima sebagai brand manager di perusahaan tersebut. 1 bulan kemudian, Chad yang bekerja sebagai account eksekutif bertemu dengan klien untuk membawakan presentasinya. Nah, kliennya Chad ini ternyata adalah perusahaan tempat Jen bekerja yang bernama Shiroku. Beda dengan Chad yang terkejut,
Jen udah tahu soal ini dari awal. Mereka berdua saling sikut kayak biasa. Walau kali ini lebih ke saling sarkas sih. Dan akhirnya semua orang yang berada dalam ruangan mengetahui bahwa Chad dan Jen adalah kakak dan adik. Scene kemudian beralih memperlihatkan kedekatan Jen dan Moji yang ternyata udah pacaran selama 1 bulan. Mereka pergi ke tempat Muai, mantan pacar Chad yang mengelola toko bunga. Di sana, Moji ngasih tahu Jen kalau dia mau memperkenalkan diri ke Chad sebagai pacarnya Jen. Tapi Jen menolak. Ini semata-mata karena Jen gak mau abangnya ikut campur lagi dengan urusan percintaannya kayak dulu. Ketika mereka mau pulang, di saat yang bersamaan Chad datang ke tempat Muai dan melihat Jen mencium seorang pria di seberang jalan. Belum sempat nyamperin, Jen udah keburu sadar dan langsung bawa Moji kabur. Cuma sayangnya Chad udah lihat dan tahu kalau pria itu adalah Moji, klien dia dari Shiroko. Malamnya, Jen pulang dan langsung dicibir tuh sama si Chad. Mereka akhirnya saling ledek. Yang satu ngatain adiknya murahan, yang satunya lagi ngatain abangnya gigolo. Chad pun sempat ngadu tuh ke ibunya kalau si Jen nakal dan punya cowok orang Jepang. Tapi ibunya malah seneng, yang ada malah Chad tuh dimarahin karena sering bawa perempuan ke rumah. Chad pun iseng ngasih tahu ibunya kalau ada video Jen yang lagi ahem-ahem sama pacar barunya. Cuma karena emang gak ada videonya, dia asal aja kirim video yang ternyata isinya orang lagi ngechat mobil. Jen yang dapat forward pesan dari ibunya langsung nyamperin ke kamar Chad dan mereka pun saling menyerang. Ya, dengan saling meludah. Scene berikutnya lalu memperlihatkan Chad yang menyampaikan presentasinya ke perusahaan Shiroko. Namun presentasinya ditolak dengan alasan terlalu banyak warna dominan dari brand pesaing, yaitu warna hijau. Shiroko yang warnanya dominan merah minta revisi supaya lebih banyak warna merahnya. Chad nggak bisa apa-apa selain menuruti keinginan klien. Tapi dia luapin kekesalannya di toilet dengan ngatain Shiroko bodoh karena udah nolak presentasinya. Sialnya, ternyata di toilet juga ada Moji yang dengar ocehan Chad dari tadi. Moji berniat ngeluarin Chad dari tim, tapi Chad mengancam Moji bahwa dia bisa membuat Moji putus dengan Jen. Dengan berat hati, akhirnya Moji memutuskan untuk merahasiakan ini dari perusahaannya. Tapi sayangnya apes bagi Moji, si bos yang ternyata juga ngerti dikit-dikit bahasa Thailand nguping dari atas. Bosnya menyayangkan kelakuan Moji dan akhirnya nyuruh Moji untuk balik lagi ngurusin kantor pusat di Jepang untuk belajar lagi dari awal. Moji yang mau gak mau harus pindah pun menceritakan hal ini ke Jen. Jen sampai bingung harus apa karena semua ini terjadi gara-gara abangnya. Tapi lalu Moji ngajak Jen ke lapangan baseball. Bukan untuk main baseball, tapi untuk melamar Jen, supaya Moji bisa bawa Jen ke Jepang. Namun sayangnya, Jen menolak cincin lamaran tersebut karena merasa belum siap. Scene kemudian berganti. Jen menulis surat kepada Sono Advertising tempat Chad bekerja untuk mengumumkan pergantian posisi Moji dan juga meminta mereka untuk mengeluarkan Chad dari proyek Shiroko. Surat di-approve dan Chad pun dikeluarkan dari proyek Shiroko. Walaupun abangnya emang bersalah, kita bisa lihat nih di sini kalau tindakan ini juga nggak gampang buat Jen. Di sisi lain, Chad nggak mau terlalu pusing dan ngajak Dir untuk clubbing di diskotik lokal. By the way, Dir ini adalah anak magang di perusahaan tempat Chad bekerja. Di sana mereka ngobrol banyak, termasuk tentang Jen. Chad bilang dia nggak benci Jen, dia cuma benci dirinya kalau lagi sama Jen. Malamnya, Chad yang mabuk pun diantar si Dir pulang ke rumah. Sesampainya di rumah Chad dan Jen, Dir kepo tuh tentang hubungan kakak beradik ini dan mencoba menggali dari perspektifnya Jen. Perspektif Jen ini nanti bakal diungkap menjelang akhir film. Keesokan harinya, Chad terbangun dalam kondisi udah bersih. Padahal sebelumnya badannya penuh dengan muntahnya sendiri. Pas mau cuci muka, Chad lihat catatan dari Jen yang minta tolong untuk nanti dijemput karena Jen ada prosedur lasik. Tapi Chad mengabaikan hal ini, membuat Jen yang dalam keadaan baru selesai lasik menunggu. Akhirnya karena Chad gak datang-datang, Jen minta tolong Moji untuk jemput. Di situ Moji bilang
kalau dia bakal berhenti dari Shiroko dan cari pekerjaan lain di Thailand demi Jen. Jen yang tersentuh pun akhirnya menerima lamaran Moji sebelumnya. Nggak mau lama-lama, mereka mengatur jadwal supaya keluarga mereka bisa ketemu. Sialnya yang datang cuma Chad karena ibunya Jen berhalangan hadir. Ya, kalian bisa nebak lah ya apa yang bakal terjadi selanjutnya. Chad yang serampangan minta mahar sebesar 10 juta baht, atau kalau dalam rupiah sekitar 4 miliar rupiah. Moji nggak keberatan dan bakal mengusahakan. Moji juga menjelaskan kalau 1 minggu setelah pernikahan, dia bakal pindah ke Jepang membawa Jen. Chad nggak terima karena sebelumnya nggak ada pembicaraan soal ini. Chad langsung menolak lamaran ini dan memaksa Jen pulang. Dari perjalanan pulang sampai rumah, Chad dan Jen terus berdebat. Chad memaksa Jen untuk tetap di Bangkok karena dia butuh Jen untuk ngurusin rumah. Melihat keegoisan abangnya, Jen emosi dan bilang kalau Chad cuma beban dan memutuskan untuk menjual rumah. Ini bisa Jen lakuin karena Chad memang gak ada setengahnya bayar uang sewa rumah. Jen pun terpaksa ngusir Chad, dan Chad pun untuk sementara tinggal di apartemen. Kemudian, Dir yang tahu Chad lagi berantem sama Jen, jadi sering ngajakin Chad keluar. Niatnya si Dir sih untuk menghibur Chad, tapi ternyata Chadnya nangkepnya lain. Begitu ada kesempatan, Chad langsung tuh nyosor si Dir, tapi ditolak mentah-mentah. Waduh, jadi pelajaran nih buat kalian para lelaki supaya nggak mudah GR dan salah nangkep maksud orang lain. Masalah nggak berhenti sampai situ. Chad dipecat dari perusahaan karena kedapatan bawa alkohol yang apesnya tumpah ke baju calon klien. Tentu dia dipecat karena masalah sebelumnya dengan Shiroko juga. Intinya sih perusahaan udah bosan lah dengan kelakuannya si Chad. Hari berganti dan Jen pun mulai sebar undangan. Kebetulan Jen ketemu Dir dan langsung ngasih undangan. Di situ Dir juga ngasih tahu kalau Chad udah dipecat dari perusahaan. Kemudian karena tahu Dir lumayan dekat dengan Chad, Jen minta tolong untuk titip kontak kolega yang lagi butuh account eksekutif seperti Chad. Intinya supaya Chad cepat dapat kerjaan lagi lah. Dir pun setuju dan kemudian menghubungi Chad untuk langsung memberikan kontak tadi tanpa bilang itu dari Jen. Dir juga memastikan kalau Chad bakal datang ke pernikahan Jen. Chad mengiyakan dan mengatakan kalau dia nggak mungkin nggak datang di pernikahan adiknya sendiri. Tinggal menghitung jari, hari pernikahan Jen dan Moji semakin dekat. Jen menghubungi abangnya untuk janjian ketemu di sekolah. Sesampainya di sana, Jen minta tolong ke Chad untuk ngasih bingkisan yang udah dia siapkan untuk ibunya Moji. Jen juga minta maaf karena sebelumnya udah ngusir Chad dari rumah. Secara subtil mereka pun berbaikan. Akhirnya untuk pertama kali kita bisa lihat kakak beradik ini ngobrol tanpa harus ikut-ikutan. Tapi sayangnya momen ini gak bakal bertahan lama, karena tepat keesokan harinya, Chad mendapati bahwa ternyata yang membantunya dapat kerjaan baru bukan Dir, melainkan Jen. Ini juga hari di mana resepsi pernikahan Jen berlangsung. Chad tetap nyempetin datang ke hotel, tapi entah apa yang ada di pikiran Chad, ujung-ujungnya dia malah pergi mancing ikan di pinggir kali. Gak hadir di resepsi pernikahan adiknya sendiri yang cuma terjadi sekali seumur hidup, cuma karena adiknya bantu dia dapat kerjaan. Di sisi lain, Jen membacakan surat untuk keluarganya. Dia bersyukur karena dikelilingi 2 orang tangguh seperti ibu dan bibinya. Tapi dia juga menyayangkan karena kakak laki-laki satu-satunya gak hadir di pernikahannya. Chad gak tahu kalau dirinya yang payah itu sebenarnya teladan bagi Jen. Singkat cerita, resepsi berakhir. Jen dan keluarga masih nungguin Chad di hotel. Tapi Chad gak datang-datang juga. Perasaan Jen campur aduk, antara sedih, marah, dan pastinya kecewa. Nah, keesokan harinya, Chad pulang ke toko ibunya dan nyelonong gitu aja di depan Jen dan Moji. Di sana dia dimarahin ibunya. Juga dikasih tahu kalau Jen tuh beliin rumah di Bangkok untuk Chad.
Kayak itu tuh apresiasi yang besar banget gitu loh dari seorang adik yang segitu pengen abangnya itu hadir di pernikahan dia. Kalian ngerti lah. Tapi Chad nggak senang. Chad merasa diremehkan sama adiknya sendiri. Chad juga mengungkit soal bingkisan yang sebelumnya disuruh Jen untuk dikasih ke ibunya Moji. Menganggap itu karena Jen takut kalau Chad bakal ngasih hadiah yang jelek ke ibunya Moji. Chad mengakhiri semuanya dengan bilang, kita tidak perlu bersaudara lagi. Dan Chad pun pergi. Jen terpukul banget dengar abangnya bilang gitu dan nangis di pelukan Moji. Scene lalu berganti. Moji dan Jen udah siap untuk berangkat ke Jepang. Di scene ini, Chad sebenarnya merhatiin dari kamarnya. Tapi pas Jen masuk kamar untuk pamit, dia langsung pura-pura habis bangun tidur. Mereka kemudian saling pandang tanpa bisa berkata-kata. Dan akhirnya Jen pun pamit. Ngelihat adiknya beneran pergi, Chad cuma bisa bengong tanpa tahu harus ngapain. Nah, di Jepang, Jen hidup dengan baik. Meskipun awalnya nggak mudah, tapi pada akhirnya dia bisa beradaptasi dengan gaya hidup orang Jepang. Ternyata nggak sesusah yang dipikirkan. Jen hidup bahagia bersama Moji dan punya 2 anak. Yap, ini udah bertahun-tahun semenjak perpisahan yang kurang baik antara Jen dan abangnya. Pada suatu hari, Chad ketemu lagi dengan Dear setelah sekian lama. Di sini Dear menceritakan tentang perspektif Jen soal Chad. Waktu itu Jen menceritakan soal kejadian dagu berdarah. Meskipun awalnya lucu, tapi setelah Chad gak sadar-sadar juga, Jen ketakutan dan nangis di sepanjang perjalanan. Jen bilang itu adalah momen paling tragis dalam hidupnya. Dengar itu, Chad cuma bisa terdiam. Malamnya, Chad ke kamar Jen untuk lihat barang-barang yang ditinggal Jen ke Jepang. Termasuk komik kesukaan mereka berdua dari kecil, yaitu Sayonara Home Run. Setelah dibuka, di dalamnya banyak coretan gitu. Ternyata, Jen memparodikan si karakter utama sebagai Chad. Banyak tulisan-tulisan manis dan kata-kata semangat yang ditulis Jen untuk Chad. Meskipun sempat denial, tapi Chad akhirnya sadar juga kalau karakter itu memang dia. Chad lalu meriksa lagi undangan yang pernah dikasih Jen dulu. Ternyata ada tulisan khusus di belakangnya, yaitu di titik ini Chad ngerasa bersalah banget dan baru paham kalau ternyata selama ini Jen bangga dengan dia. Scene lalu berganti. Keluarga Jen kembali berkunjung menemui Jen dan keluarga kecilnya di Jepang. Namun bedanya, kali ini Chad juga ikut. Baik Chad maupun Jen, keduanya cuma bisa saling pandang tanpa bisa berkata-kata. Setelah sekian lama, gak ketemu sama sekali. Chad juga akhirnya bertemu dengan 2 keponakannya. Salah satunya bernama Rio, yang udah berumur sekitar 5 tahun. Singkat cerita, Chad lagi duduk-duduk nih di belakang rumah Jen. Rio penasaran dan ngeliatin pamannya. Chad lalu manggil si Rio dan ngasih nasihat bahwa Rio harus sayang dan jadi abang yang baik buat adiknya nanti. Karena gak ngerti bahasa Thailand, Rio nanya ke ibunya yang ternyata dari tadi merhatiin dari belakang. Chad tiba-tiba menangis. Jen pun menghampiri dan memeluk abangnya dengan erat, yang membuat tangisan Chad semakin menjadi. Scene menjadi semakin emosional dengan munculnya flashback momen-momen mereka pas kecil. Saya sih mewek ya di sini nih. Kalian juga gak sih? Film akhirnya ditutup dengan Jen dan Chad yang main baseball bersama. Dari sini kita bisa lihat bahwa mereka udah jadi kakak adik yang harmonis. Dan film pun tamat. Gimana nih menurut kalian tentang film Brother of the Year ini? Saya sih yes ya. Apalagi dengan akting para pemainnya yang bagus banget, terutama Urasai Sperben sebagai Jen. Rasanya wajar banget gitu dia menang penghargaan. Terus soal tema yang diangkat berasa relate aja gitu. Walaupun kehidupan kakak beradik saya nggak seburuk itu juga sih.
Tapi dari film ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa terkadang rasa sayang itu tidak bisa ditunjukkan, apalagi ke keluarga kandung termasuk kakak atau adik. Tapi di balik itu pasti tiap dari kita sebagai kakak atau adik punya cara sendiri dalam menunjukkan kasih sayang. Walau dalam prosesnya seringkali menemui titik yang kurang baik. Nah, untuk kalian para abang, jangan lupa jaga adik-adiknya ya. Dan kita ketemu lagi di recap film dan series selanjutnya.